Pertama di Indonesia, dari sari bunga manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit, terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50+ yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices di App Store, ada juga di Google Play. Pertama di Indonesia, dari sari bunga manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit, terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50+ yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices, ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Pertama di Indonesia, dari sari bunga manuka
yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50+ yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu. Aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Points. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Pertama di Indonesia, dari sari bunga Manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50+ yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Points. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Pertama di Indonesia, dari sari bunga Manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50+ yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh
untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak, Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu. Aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Tampilan apps-nya kayak gini. Orang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Pertama di Indonesia, dari sari bunga Manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit, terbuat dari 100% madu asli. Manuka Honey mengandung MGO 50+ yang bantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak, Manuka Honey. Manis legitnya menjaga sehatmu. Aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini. Ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Moms and Dads. Selamat bergabung di webinar Super Mom Family Fest 2022. Dan perkenalkan saya Febrina Stefani yang akan memandu webinar kita pada siang ini ya. Super Mom Family Fest diselenggarakan oleh Super Mom untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi dari Super Mom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik
dan lebih cerdas. Supermom adalah social commerce berbasis AI yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan, dan belajar segala hal seputar dunia parenting. Melalui Supermom, para orang tua akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa sih yang harus dibeli dan di mana membelinya. Memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk hidup lebih cerdas dan lebih baik, Supermom tidak hanya memberikan rekomendasi tetapi juga menghadirkan komunitas online bagi para orang tua untuk saling memberikan dukungan kepada orang tua lainnya dan belajar bersama dalam mengatasi masalah mereka. Supermom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di Indonesia kita memiliki lebih dari 40.000 member dari seluruh wilayah di Indonesia ya. Jadi segera kunjungi website Supermom, welovesupermom.com/id untuk mendapatkan rekomendasi produk-produk terbaik untuk kebutuhan keluarga Anda. Let's live better and smarter. Tentunya acara ini dapat berlangsung dan terselenggara dengan baik atas support dari seluruh partner. Ada official partner kita Flimty, Herba, Madu Enak, Prudential Syariah, dan juga ada media partnernya yaitu Nova. Nah, di bulan April ini Mom and Dads di tanggal 21 dan 22 April kita punya 4 sesi webinar dan ini merupakan sesi kedua di tanggal 22 April dengan temanya konsumsi sehat untuk proteksi imun keluarga di bulan Ramadan dan di masa pandemi. Penting banget nih ya. Bersama dengan Madu Enak. Madu Enak adalah madu pertama di Indonesia dari sari bunga manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia, mengandung 100% madu asli dan memiliki MGO 50+. Madu Enak Manuka Honey, manis legitnya menjaga sehatmu. Selama acara berlangsung, kami juga ada hadiah nih untuk para moms, yaitu kami menyediakan saldo e-wallet untuk 3 penanya terbaik dan ada hadiah tambahan dari Herba dan Madu Enak dalam acara ini, yaitu produk Madu Enak untuk 10 orang pemenang. Buat cara dapetinnya gimana moms? Gampang banget, tinggal posting di Instagram Stories-nya moms tentang webinar kita hari ini. Tuliskan quotes, pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan penting untuk disampaikan dan juga disebarkan. Berikan hashtagnya Supermom Family Fest dan juga hashtag sehat itu enak. Wajib follow dan tag ke @welovesupermom.id dan juga @maduenakofficial. Jangan lupa di like juga 3 postingan di Instagramnya welovesupermom.id dan juga @maduenakofficial. Dan yang pasti Mam, akun Instagramnya jangan di private atau dikunci. Tidak hanya itu, kita juga akan bagi-bagi 100 sampel madu enak untuk 100 moms yang beruntung. Syaratnya cukup standby dari awal acara webinar ini sampai dengan nanti selesai. Gampang banget kan, lumayan dapat madu bisa menjaga imun biar tetap sehat di bulan Ramadan dan juga di masa pandemi ini. Sebelum kita masuk ke sesi webinar, saya mau bacain dulu ya mekanisme webinar pagi ini. Yang pertama kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh para pembicara. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi Mom and Dad silahkan bertanya di kolom Q&A, jangan bertanya di kolom chat. Sekali lagi, kalau mau bertanya di kolom Q&A ya Moms ya. Nah, Mom and Dad langsung aja kita mulai webinar sesi kita ini, yaitu konsumsi sehat untuk proteksi imun keluarga di bulan Ramadan dan di masa pandemi. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memang memiliki fungsi yang sangat sentral ya dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, parasit, atau virus. Dan selama bulan Ramadan di masa pandemi ini penting banget nih Moms untuk membangun sistem imun yang baik untuk diri Moms dan juga untuk keluarga. Di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber untuk membicarakan tema yang menarik untuk kita diskusikan. Kita sapa dulu kali ya. Ada Dr. Melia Yunita, MSc SPA, dokter spesialis anak. Selamat siang Dr. Lia. Halo, selamat siang. Apa kabar Mbak Febrina? Apa kabar? Salam kenal Pak Fendi juga. Baik. Baik, ini nanti Dokter Lia akan membahas tentang konsumsi sehat untuk proteksi imun keluarga di bulan Ramadan dan di masa pandemi ya Dok ya. Iya, Oke. siap.
Bicara soal Dokter Lia nih, beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang selalu ingin mengembangkan kemampuan diri agar dapat memberikan pelayanan dan edukasi baik kepada pasien dan masyarakat serta mampu bekerja sama secara profesional dan juga tim. Dan saat ini Dokter Lia di Eka Hospital Cibubur Kabupaten Bogor ya, Dok, dari 2019 ya? Ya, betul, Sampai betul. sekarang. Oke, itu dia tadi narasumber kita yang pertama. Yang kedua ada Pak Friendly Perahman, Marketing Manager dari Herba Group. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Dokter Mulia. Baik, nah kalau Pak Friendly ini beliau adalah seorang expert di dunia branding dan juga storytelling in sales service dan juga branding ya. Beliau adalah lulusan dari API Perbanas Institute yang nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol soal madu enak ya Pak ya. Ya, betul. Ya, baiklah. Langsung aja kalau gitu kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu akan ada pemaparan materi dari Dokter Lia yang membahas langsung sesuai dengan tema webinar kita hari ini, yaitu konsumsi sehat untuk proteksi imun keluarga di bulan Ramadan dan di masa pandemi. Dokter Lia, waktu dan tempatnya aku persilahkan. Oke, siap. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Selamat siang untuk semua moms. Aku tadi ngeliatin di chat ternyata benar-benar dari berbagai daerah. Senang banget kita bisa ketemu siang hari ini. Sebelumnya untuk yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan sampai selesai nanti ya. Nah, kita pada siang hari ini mau ngebahas tentang hal-hal yang nggak jauh-jauh lah ya dari situasi kita sekarang dengan lagi puasa, lagi pandemi gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya share pada siang hari ini bisa bermanfaat ya untuk para moms semuanya. Iya, halo, selamat siang semuanya. Oh, salam dari Kenzi, ada pasien ya. Terima kasih ya yang udah join, para pasien-pasien aku juga dan semuanya. Aku mau coba share screen, mudah-mudahan nanti bisa diterima dengan baik. Ini Mbak Febrina udah bisa kelihatan kah slide aku? Udah ya? Udah kelihatan ya? Sudah Dok. Oke, sip. Aku mulai ya. Jadi kita mau bahas tentang konsumsi sehat untuk proteksi imun keluarga di bulan Ramadan dan masa pandemi. Nah, ini yang terjadi di situasi kita sekarang. Pandemi COVID, kita tahu walaupun itu sudah mulai turun, ya, mulai berkurang, mulai udah nggak tegang-tegang amat gitu kan dibanding yang gelombang 1, gelombang 2 kemarin, tetapi masih ada sebenarnya. Saya masih dapat kasusnya, jadi sebenarnya ini belum selesai, masih ada. Kita tetap harus hati-hati gitu. Dan kemudian kita juga sedang di bulan Ramadan, sedang menjalankan ibadah puasa, ya kan? Buat anak-anak yang lagi belajar puasa, atau mungkin anak gede yang sudah memang full puasanya, dan juga para orang tuanya. Nah, dua hal ini ya, COVID, kemudian puasa, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien yang menanyakan ini. Gimana dok menjaga imunitasnya? Gimana dok menjaga daya tahan tubuhnya? Supaya kita tetap bisa lancar puasanya, bisa tetap sehat, walaupun sedang kondisi yang seperti ini. Nah, itu yang mau kita bahas. Nah, imunitas tubuh, moms semuanya, adalah suatu sistem pertahanan tubuh yang berperan untuk mengenali dan menghancurkan segala macam benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, benda asingnya tuh apa? Gitu. Dari segi medis, istilah medis, kita sering nyebutnya sebagai patogen. Nah, patogen ini ada macam-macam. Mungkin kita yang sering dengar, oh, anak aku kena infeksi virus, gitu kan. Paling sering kan. Ya, ternyata nggak cuma virus, ada juga bakteri, ada juga toksin atau racun yang dihasilkan oleh organisme tersebut. Nah, semua resiko yang ditimbulkan oleh para patogen ini ya, itu akan bisa diminimalisir kalau imunitas tubuh kita itu bekerja dengan baik. Makanya disebut dia sistem pertahanan tubuh yang dia harus mampu mengenali bahwa ini adalah sesuatu yang akan membahayakan tubuh kita. Dan begitu dia mengenali, dia akan berusaha menghancurkan. Sehingga kalau imunitasnya bagus, bisa dihancurkan, otomatis biasanya penyakitnya
yang mungkin disebabkan oleh patogen-patogen tadi itu nggak jadi muncul, tidak bermanifestasi. Makanya kenapa kalau dalam satu rumah, misal ada kakak atau adiknya, ada anak itu ya, 3 orang anak misal, kakak adiknya kok pada sakit semuanya, yang satu kok sehat-sehat aja. Jangan-jangan memang dia imunitasnya lagi bagus, jadi nggak ketularan. Mungkin infeksinya dia dapat, kena, tapi nggak bermanifestasi karena imunitasnya bisa menghancurkan. Nah, terus gimana cara menjaga imunitas tubuh? Ya, secara garis besar itu ada 3 hal, Mams, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nutrisi. Dengan nutrisi yang baik, itu akan sangat membantu menjaga imunitas kita. Nah, nutrisi itu nutrisi yang kayak apa? Kita nggak boleh ngomong, yang penting makannya masuk, yang penting kenyang. Nggak boleh. Kita harus berusaha, apalagi buat anak-anak ya, kita harus mencukupi kebutuhan nutrisinya, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nanti kita bahas lebih lanjut yang ini, ya. Kemudian yang kedua, selain nutrisi adalah aktivitas fisik, ya. Dari American Heart Association, ya, mereka merekomendasikan anak di atas usia 2 tahun itu harus punya aktivitas fisik dengan intensitas sesuai dengan usia, sesuai dengan kemampuannya, minimal 60 menit per hari. 60 menit ini terserah para moms and dads, mau dibagi 2 kali 30 menit, mau dibagi 4 kali 15 menit, ya. Yang penting totalnya adalah minimal 60 menit, ya. Mungkin yang terjadi sejak pandemi ini kan jadi turun ya aktivitas fisik. Di awal-awal kita pada di rumah aja, kemudian nggak berani keluar, ya kan, mau main di lapangan juga takut, mau jogging juga was-was gitu kan. Jadi itu mempengaruhi juga. Tapi kan kita nggak hilang akal, kita kan manusia kan pinter. Oke, kalau nggak bisa keluar berarti kita tetap dong aktivitas fisik di rumah, olahraga di rumah, atau mungkin di halaman, ya kan, pakai segala macam media dari YouTube, dari rekaman video segala macam kan. Zaman-zaman awal tuh Zumba atau apa gitu kan, aerobik kan online juga banyak. Jadi sebenarnya masih bisa, ya. Dan yang ketiga, cara untuk menjaga imunitas tubuh adalah istirahat yang cukup. Karena apa? Pada saat kita beristirahat, itu kita mendapatkan fungsi restoratif. Tenaganya dipulihkan, capeknya hilang, sistem imunnya yang tadi seharian udah dipakai untuk melawan berbagai macam patogen, itu dia kayak di-refresh lagi, dikasih pemeliharaan lagi, maintenance lagi gitu, supaya nanti pada saat bangun kita udah lebih fit lagi gitu. Nah, terus bentar ya. Nah, siang hari ini saya mau fokus ngebahas tentang nutrisinya. Yang aktivitas fisik dan istirahat cukup kita bahas lain kali ya. Kita hari ini khusus bahas nutrisi dan imunitas. Tahu nggak, Mams, bahwa ada yang disebut sebagai teori imunonutrisi, bahwa kita dapat memodulasi sistem imun kita dengan memberikan nutrien tertentu atau yang spesifik. Dan kita tahu bahwa nutrisi yang buruk itu akan menyebabkan imunitas yang buruk pula. Ya, teori ini tuh nggak cuma sekedar teori, udah banyak penelitiannya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar hati-hati dan memperhatikan apa yang masuk ke perut anak kita, ya. Nah, sekarang kita ngomongin ke puasa dulu gitu. Dengan Ramadan kayak gini, banyak nih pertanyaan, kapan dok anak saya mulai puasa gitu kan? Nah, puasa sebenarnya dari segi medis itu biasanya kita menganjurkan mulai di usia 6-7 tahun. Kenapa? Gitu. Jadi gini, pada saat kita berpuasa, ada kadar gula darah yang harus kita jaga supaya dia tetap stabil 1 harian atau beberapa jam selama dia berpuasa itu. Gitu. Karena kalau kadar gula darahnya ini sampai terlalu rendah, itu akan bermanifestasi pingsan, lemes, gemeteran, pusing, segala macam. Nah,
kita sebagai manusia, Tuhan itu menciptakan udah luar biasa ya. Pada saat kita berpuasa, kan berarti tidak ada intake makanan ya, tidak ada intake minuman, tidak ada gula yang masuk sebagai sumber energi. Nah, tubuh kita tuh punya cadangan energi, Mams, yang disebut sebagai glikogen. Jadi pada saat kita tidak ada asupan glukosa masuk, tubuh akan memakai glikogen dipecah untuk menghasilkan energi, untuk mempertahankan kadar gula darah kita tetap bagus. Nanti kalau glikogennya habis, barulah dia akan pakai lemak sebagai cadangan energi terakhir. Nah, dari fisiologisnya kita, tubuh kita, seorang anak dianggap mempunyai kadar glikogen yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah pada beberapa jam tertentu selama puasa, itu adalah di usia 6-7 tahun. Gitu loh. Jadi kita menganjurkan puasa mulai 6-7 tahun itu bukan asal, bukan kira-kira, tapi ada dasarnya gitu ya. Kemudian kalau kita mau mulai ya, anak yang baru pertama kali puasa dilakukan secara bertahap. Misal contohnya, kita kan kalau puasa yang paling kita takutin di anak jangan sampai dehidrasi kan. Jadi mungkin di awal dia puasa makanan dulu. Puasa makanan tapi tetap minum gitu misal. Tapi makanan juga nggak langsung full day. Mungkin setengah dulu ya kan, sampai makan siang gitu. Nanti harus kita panjangin sampai makan sore gitu. Nah, setelah bisa makannya full, kita baru mulai minumnya, kita mulai batasin gitu sampai akhirnya nanti bisa full puasa makanan dan minum. Kemudian jangan dipaksa ya. Semua mama-mama pasti tahu kan, MPASI aja kalau misal sampai ada pemaksaan akan bikin trauma anak kan. Jadi jangan sampai dipaksa. Kalau emang dia udah bilang, aduh ma aku nggak kuat, ini perutnya sakit atau apa segala macam ya, kita mesti pelan-pelan gitu, jangan dipaksa. Kemudian tadi aku udah bilang jangan sampai dehidrasi. Oleh karena itu, nih aku ajarin cara ngitung kebutuhan cairan ya. Ini rumusnya gampang. Jadi pakai berat badan. 10 kg berat badan pertama itu kebutuhannya 100 ml per kilo per hari. 10 kg berat badan kedua itu 50 ml per kilogram berat badan per hari. Sisanya 20 ml. Jadi misal anak mams beratnya 10 kilo, berarti dia butuh 10 dikali 100. 1.000, 1 liter per hari. Kalau beratnya dia 15 kilo, ya kan berarti 10 plus 5 kilo tuh, 15 kilo. Nah, 10 kilo pertamanya pakai yang 100 ml per kilo, berarti 1 liter. Nah, 5 kilo berikutnya ya pakai yang 50 ml per kilo, berarti 250. Berarti total 1.250. Itu adalah kebutuhan cairan dia dalam satu hari. Nah, kita harus memperkirakan untuk mencapai jumlah itu dia harus minum berapa gelas dan kapan. Jadi bisa dibagi, oh pada saat sahur harus berapa gelas, nanti buka berapa gelas, ini diatur supaya nggak nyampe dehidrasi. Ya. Kemudian, walaupun dia puasa, itu bukan jadi alasan kita tidak bisa mencukupkan kebutuhan nutrisinya. Itu tetap bisa dipenuhi pada saat dia sahur dan pada saat dia buka. Asal yang kita kasih adalah nutrisi yang lengkap, yang mengandung makro dan mikronutrien. Ya, tapi pada anak dengan kondisi khusus harus konsultasi ya, Mams. Misal anaknya lagi dalam program menaikkan berat badan, sedang catch up dari status gizi kurang atau bahkan gizi buruk, ya saya rasa mungkin bisa kita tunda untuk puasa. Atau kalau memang ada anak yang dengan kondisi medis khusus, dia mengkonsumsi obat rutin yang mungkin harus 3 kali, 4 kali sehari, ya kan banyak penyakit-penyakit tertentu. Sebaiknya konsul sama dokternya, baiknya gimana. Kemudian anak remaja dengan permasalahan makan, anoreksia, bulimia, itu kan terjadi di kita. Itu juga harus konsul. Demikian juga dengan anak obesitas. Hati-hati, kadang-kadang pada saat puasa itu, terutama pada saat buka ya, karena kan kadang udah seharian gitu kan nggak makan, kadang anak malah jadi mintanya macem-macem pada saat buka gitu ya. Yang biasanya mungkin dia makan makan cemilannya cuman sedikit, tiba-tiba dia jadi pengennya manis-manis terus gitu. Jadi kalau Mams punya anak dengan kondisi khusus seperti ini contohnya, harus konsul dengan dokter
dokternya, ngobrol sama dokternya, gimana baiknya pengaturannya, ya. Terus ini tips makanan pada saat puasa, pada saat sahur, dan pada saat buka. Pada saat sahur pastikan tadi karbohidrat, protein, dan lemak. Jangan sampai hanya karbo aja. Jangan sampai cuma nasi aja. Nasi itu dia termasuk sumber glukosa yang dia itu akan mudah terpecah dan mudah habis gitu loh energinya. Ya, kalau kita makan cuma nasi doang, pasti akan gampang lapar. Tapi kalau di situ ada proteinnya, ada ayamnya digoreng, mungkin ada dapat lemak di situ. Lemak itu sebagai cadangan energi yang bisa membantu kita mempertahankan tadi kadar gula darah tetap stabil selama seharian kita berpuasa. Ya, tadi juga cairannya diatur, dihitung kebutuhan cairannya, diatur minumnya kapan. Kemudian pada saat buka, kita tahu bahwa seharian itu yang paling memungkinkan terjadi adalah kadar gula darahnya rendah. Oleh karena itu, awali dengan sesuatu yang manis, yang mengandung glukosa. Misal bisa pakai kurma untuk membantu menaikkan kadar gula darah. Setelah itu mungkin mau sholat dulu, ya kan? Setelah itu barulah makanan. Tetap dengan nutrisi lengkap. Hati-hati dengan godaan-godaan untuk makan makanan yang malah jadi nggak sehat pada saat berbuka. Gitu. Nah, nutrisi lengkap, dari tadi saya sebut-sebut nutrisi lengkap. Apa sih dok nutrisi lengkap? Secara garis besar ada dua, makro dan mikronutrien. Yang termasuk di makronutrien adalah karbohidrat, protein, lemak. Yang masuk di mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Ya, karbohidrat. Tadi udah sebut juga, dia sebagai sumber energi. Ya, jangan ragu, jangan sungkan untuk menggunakan bahan lokal. Tidak perlu menggunakan bahan yang mahal-mahal yang dari luar ya. Sehari-hari aja gampang ditemui ya. Dan pastikan dapat variasi sehari-hari supaya anaknya nggak bosen. Anak itu kan kadang gampang banget bosen ya dia. Apalagi anak-anak dengan permasalahan makan, picky eater, selective eater. Jadi variasi dalam pengolahan makanan sehari-hari itu sangat penting. Protein kalau bisa diutamakan yang hewani, ya hewani berkualitas lebih bagus dibanding nabati. Bukan nggak boleh makan tahu, bukan nggak boleh makan tempe, tapi dampingilah dengan protein hewani. Ada ayamnya, ada telurnya, ada ikannya, ya. Kita tahu bahwa anak itu kan sedang dalam proses pertumbuhan. Jumlah intake protein itu berhubungan dengan tinggi badan loh. Ada penelitian yang menghubungkan anak-anak yang mengkonsumsi protein sebesar 15% kebutuhan kalori dibandingkan dengan yang hanya 7,5% dari kebutuhan kalori. Ternyata tinggi badannya berbeda bermakna gitu. Jadi protein menjadi sesuatu yang sangat penting selain sebagai sumber energi ya. Di kita pun juga di 2010 tuh udah ada penelitiannya, bahkan ini di kota besar ya. Ternyata yang mengkonsumsi protein hewani itu sedikit, di bawah 40%. Kebanyakan hanya kacang, tahu, tempe gitu ya. Jadi mulai dirubah, diusahakan ya. Kemudian untuk lemak ini mutlak dibutuhkan ya, apalagi dibuat anak-anak yang lagi masih kecil-kecil ya, anak yang PASI segala macam itu lemak harus banget. Bahkan mulai usia 6 bulan pun udah boleh dikasih. Sekali lagi gunakan bahan lokal, nggak perlu harus yang pakai minyak yang mahal-mahal yang namanya aja susah-susah. Kita pakai minyak biasa pun nggak masalah, asal bersih ya. Kemudian vitamin. Tadi kan makronutrien udah kan, karbo, protein, lemak. Nah, sekarang kita beralih ke mikronutrien, ada vitamin, ada mineral. Vitamin yang berperan untuk daya tahan tubuh adalah vitamin C, vitamin E, vitamin B6. Mereka semua ini, terutama vitamin C, dia adalah penunjang sistem imun terbesar. Ya, makanya kenapa kok kita tuh selalu diusahakan makan ini kan jeruk gitu-gitu kan, strawberry, mangga, pepaya sehari-hari, itu adalah sumber-sumber vitamin C. Kalau vitamin C-nya kurang, nggak bagus, intake-nya nggak lengkap, nggak cukup, itu akan sangat mempengaruhi sel-sel imunitas kita. Dia nggak bisa bekerja dengan baik gitu kalau vitamin C-nya kurang. Demikian juga dengan vitamin E, kacang-kacangan, biji-bijian, bayam, vitamin B6, ya, ayam, salmon, tuna, sayuran hijau, itu semua sumbernya. Jadi kalau Mams perhatiin ya, sebenarnya dalam satu bahan makanan, itu tuh banyak fungsinya.
Coba kita ngomongin ayam. Ayam itu protein hewani juga, dia sumber lemak juga. Kalau kita pilih dagingnya yang paha, dia lebih ada lemaknya dibanding yang dada. Dia mengandung vitamin B6 juga. Jadi, kalau intake kita sehari-hari bagus, sebenarnya secara otomatis itu semua akan tercukupi gitu. Ya, demikian juga dengan mineral. Mineral yang sering disebut-sebut itu seng ya, zinc atau seng dan zat besi gitu. Mereka berdua ini sangat penting, sangat vital gitu. Kadang-kadang terlupakan tapi penting banget gitu. Dia untuk mendukung kekebalan, enzim-enzim dalam tubuh kita. Zat besi apa? Untuk pertumbuhan sel-sel otak itu juga pakai zat besi. Dia juga bagian dari hemoglobin, sel darah merah kita ya. Banyak penelitian yang bilang kalau kekurangan zat besi anaknya jadi apa? Cepat capek, lemes, nafsu makannya berkurang, keterlambatan perkembangan ya. Nah, makanya cukupi kebutuhannya. Daging ya, daging itu ada sengnya, ada zat besinya. Ikan juga begitu, sama. Jadi sebenarnya yang saya sebutkan di sini adalah sumber-sumber makanan sehari-hari yang gampang kita temui sebenarnya ya. Nah, ini tips menjaga kesehatan tubuh saat puasa dan pandemi. Ini nomor 1, ingat bahwa imunitas dan nutrisi sangat berhubungan. Imunonutrisi, nutrisi jelek, imunitas jelek. Nutrisi bagus, imunitas bagus. Kalau pengen anaknya sehat, pengen anaknya imunitasnya bagus, nggak gampang sakit. Sedih loh kalau anak gampang sakit, barusan naik berat badannya, pilek sakit, langsung turun. Naiknya setengah kilo, turunnya 1 kilo, balik lagi gitu loh. Jadi dijaga benar-benar anak-anak lagi fase pertumbuhan. Kalau sampai sakit itu kita kayak ngulang dari awal gitu loh. Makanya imunitasnya harus bagus, nutrisinya harus lengkap. Walaupun puasa, buka sama sahur diatur. Cukupi kebutuhan cairan. Usahakan ada aktivitas ringan bareng-bareng, mungkin ngabuburit sebelum berbuka, ajakin jalan-jalan, jogging ringan ya, bareng-bareng. Olahraga itu kan kalau bareng-bareng lebih enak kan daripada sendiri ya kan. Kitanya pun jadi terdorong untuk ikutan olahraga. Kemudian hati-hati tergiur berbagai makanan tidak sehat. Banyak yang bilang justru malah puasa ini bikin naikin berat badan karena jadi makan lebih banyak. Nah, hati-hati dengan itu ya. Kemudian hal yang penting, kalau kita sedang memulai puasa pada anak, kenali tanda-tanda kapan harus membatalkan puasanya. Dehidrasi tidak, demam atau tidak, muntah, sakit perut, diare. Kalau ada tanda-tanda yang begitu, anak udah merasa tidak mampu, ya kita harus batalin. Nanti dicoba lagi bertahap, ya. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Febrina. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Lia tadi atas pemaparannya. Semoga para moms juga mendapatkan informasi yang terbaik hari ini ya. Dan pastinya nanti kita ada sesi tanya jawab, Mams. Jadi kalau misalnya mau bertanya, silakan bertanya di kolom Q&A, jangan di kolom chat ya. Dr. Lia, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi di sesi Q&A ya, Dok ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Lia nih, Mams, tentunya penting juga bagi kita untuk menjaga imun serta kesehatan keluarga ya, apalagi sebagai seorang Mams. Salah satu brand yang cukup concern dalam perlindungan imun untuk keluarga adalah Herba dengan produknya yaitu Madu Enak. Madu Enak sendiri merupakan madu pertama di Indonesia dari sari bunga manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia, mengandung 100% madu asli dan memiliki MGO 50+. Di tengah-tengah kita sudah hadir nih di sini Bapak Friendly Perahman yang merupakan marketing manager dari Herba Group. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih. Selamat siang Pak Friendly. Siang semuanya. Oke, Pak Friendly, kita tahu nih bahwa madu itu kan emang bagus banget ya buat tubuh ya. Salah satu yang bagus sekali untuk imun tubuh, apalagi mengkonsumsi madu di bulan suci ini. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih sama para moms yang lagi nonton webinar ini, kandungan apa aja yang terdapat di dalam Madu Enak ini? Karena infonya nih yang aku dengar, ini merupakan produk 100% madu asli. Benar nggak tuh Mas Friendly? Boleh dikasih tahu nggak? Betul. Ya. Jadi memang madu itu kan kita sama-sama tahu ya dari dulu sampai sekarang identiknya itu minum madu untuk sehat gitu ya dan lebih sehat lagi gitu. Nah, Madu Enak ini kita produk madu
yang memang apa namanya ada satu kesatuan. Jadi ada kita untuk anak-anak ada, lalu untuk Mas Freddy, maaf, suaranya agak bisa dibesarkan sedikit, Mas. Mungkin lebih dekat ke ini ya kali ya. Suaranya agak kecil nih soalnya di sini. Ini kedengeran? Masih noisy, Mas, tapi lebih baik. Apa kedengeran nggak sekarang? Masih kecil sih, Mas, suaranya. Halo? Halo? Mas Freddy? Masih kecil ya? Masih. Oh, sebentar. Tapi nggak apa-apa, Mas, sudah aman kok, sudah lebih baik daripada yang tadi awal. Monggo Mas diteruskan, Mas, soal madu enak, Mas. Ini masih udah. Nah, ini udah lebih clear. Iya, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Ya, sorry, jadi kayaknya kalau pakai headset malah kecil suaranya ya. Iya, monggo Mas. Iya. Jadi memang madu enak itu kita adalah madu pertama di Indonesia yang memang bisa mengklaim 100% madu asli pada kemasannya gitu. Nah, sebetulnya 100% madu asli ini dengan klaim 100% madu asli itu enggak semua produk madu bisa klaim, karena kan kita sama-sama tahu kadang ada beberapa produk yang mungkin ada campuran-campuran lainnya gitu ya, seperti tambahan gula atau tambahan rasa gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, madu enak ini kita ada kandungan mix dari 4 madu. Jadi ada madu hutan, madu randu, madu kelengkeng, dan juga madu karet gitu. Sehingga kita mix semua dan kita tanpa tambahan apapun, sehingga kita bisa klaim di kemasan itu 100% madu asli gitu. Oke, sesuai dengan tagline-nya ya, madu enak Manuka Honey, manis legitnya menjaga sehatmu. Oke, oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya juga mau diingetin lagi nih untuk para moms bahwa nanti akan ada 100 moms yang beruntung ya Mas ya, mendapatkan sampel madu enak ini, tapi syaratnya gampang banget, moms harus stay sampai dengan nanti acara webinar ini selesai ya. Kita lanjut lagi, ini saya tertarik banget nih karena madunya 100% madu asli seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Freddy ya. Tapi ada lagi nggak yang spesial dari madu enak ini Mas selain produknya 100% madu asli? Ya. Jadi selain 100% madu asli, kenapa kita bisa klaim 100% madu asli gitu ya? Karena di kemasannya pun kita berikan informasi kalau madu kita ini tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan juga tanpa pengental gitu. Nah, yang spesial lagi, kita ada produk baru, salah satu produk baru kita yaitu madu enak Manuka gitu. Nah, madu enak Manuka ini madu yang berasal dari Australia dan New Zealand gitu ya. Kenapa kita bicara dari Australia dan New Zealand? Karena madu Manuka ini berasal dari serbuk bunga Manuka. Nah, bunga Manuka itu hanya ada di Australia dan New Zealand begitu. Nah, lalu ditanya lagi nih, kalau dari Australia dan New Zealand doang, apalagi keistimewaannya gitu kan? Nah, keistimewaannya lagi, madu Manuka ini memiliki zat yang dinamakan MgO atau methyl glyoxal gitu. Oke, nah itu sebetulnya ke pertanyaan saya berikutnya. Dari tadi kan bahwa madu enak Manuka ini dari Australia dan juga New Zealand ya Mas ya. Terus dari tadi juga sering disebutkan ada yang namanya MgO 50+. Mungkin moms penasaran apa sih MgO 50+ itu, boleh dijelasin lebih detail mungkin Mas, monggo. Iya. Jadi MgO itu atau methyl glyoxal ya, kita bicaranya methyl glyoxal, itu adalah zat antivirus, antibakteri, antioksidan yang sangat-sangat kuat pada madu. Dan MgO ini hanya ditemukan di madu Manuka, tidak ada di madu-madu lainnya. Gitu. Nah, MgO di produk madu enak Manuka sendiri adalah 50+. MgO 50+, itu artinya angka itu adalah minimal 50 mg zat methyl glyoxal itu yang kita taruh di madu enak Manuka, seperti itu. Jadi memang pas banget ya untuk dikonsumsi menjaga imun supaya terhindar dari virus-virus nakal ya Mas ya. Benar.
Oke, tapi tadi Mas Friendly sempat ngejelasin bahwa ini madu asli dari New Zealand, dari Australia, kemudian mengandung MGO 50 plus. Tapi kan kita tahu ya Mas, kalau madu manuka itu king of honey karena memang fungsinya luar biasa sekali dan di pasaran tuh harganya agak lumayan. Nah, kalau madu enak manuka ini gimana Mas? Boleh tahu nggak kisaran harganya berapa nih? Ya, jadi memang benar ya tadi dibilang king of honey gitu. Nah, king of honey ini memang dikenal sebagai madu manuka gitu. Nah, yang kita tahu memang harga-harga madu manuka tuh bisa ratusan ribu sampai jutaan gitu ya, tergantung dari besarnya MGO gitu ya. Nah, tapi kalau madu enak manuka ini kita harganya sekitar 50 sampai 60 ribu per botolnya, 250 gram gitu. Jadi cukup Nah, terjangkau ya Mas ya. betul, sangat-sangat reasonable lah, terjangkau. Lalu kenapa sih kok bisa madu enak manuka terjangkau banget harganya, padahal kita sama-sama tahu madu manuka lain mahal gitu. Nah, karena madu enak manuka ini kita mengandung 4 madu, yang tadi saya bilang madu karet, madu randu, madu colengkeng, gitu kan, dan juga madu hutan. Plus kita tambah 30% madu manuka. Itu sehingga harga bisa reasonable tapi tidak mengurangi zat-zat baik yang ada di madu manuka itu sendiri begitu. Betul. Harganya kompetitif tapi manfaatnya luar biasa ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi kan manfaatnya sudah, kemudian harganya juga Mom and Dad bisa langsung belanja ya. Itu kalau teksturnya sendiri gimana Mas? Rasa dan teksturnya sendiri seperti apa? Apa yang membedakan dengan madu-madu lain? Ya. Kalau secara tekstur kita memang sama dengan madu-madu lain ya, tekstur kental gitu kan, warnanya lebih ke emas, gold gitu ya. Tapi yang membedakan di sini adalah rasa. Jadi rasa madu enak manuka ini adalah legit, sangat-sangat legit gitu ya. Kenapa? Karena selain ada campuran madu manukanya, juga ada madu karetnya juga gitu. Sehingga secara rasa mungkin berbeda dengan madu-madu yang pernah dikonsumsi sebelumnya atau madu lain gitu. Jadi lebih legit gitu, manisnya legit sekali. Biasanya kan kalau kita bicara madu ada yang ini kok terlalu manis ya, atau kok agak nyegret di tenggorokan ya manisnya gitu ya. Tapi kalau madu enak manuka ini kita memang sudah sesuaikan dengan market Indonesia sehingga rasanya legit banget gitu. Oke, ini kayaknya saya perlu nih madu manuka nih. Saya lagi agak batuk nih sekarang. Supaya terjaga imunnya ya. Nah, tapi kalau madu manuka ini kira-kira aman nggak ya untuk ibu hamil dan menyusui serta untuk anak-anak nih Mas? Ya, kalau untuk ibu hamil dan menyusui itu sangat aman gitu ya. Karena dan kita juga merekomendasikan gitu ya untuk mengkonsumsi madu enak manuka terutama gitu ya. Karena kalau kita bicara ibu hamil, kita sih sebetulnya melihat dari salah satu brand ambassador kita gitu ya. Kita punya brand ambassador, salah satunya adalah Cici atau Najita. Nah, ketika kemarin dia sedang hamil dan saat ini sedang menyusui, itu dia masih konsumsi madu enak manuka. Bahkan ketika kita info gitu ya, dia bilang, Mas aku senang banget nih madu enak manuka karena lebih sehat, lebih seger gitu badan gitu kan, gak gampang lemas gitulah. Nah, tapi kalau untuk anak-anak, kita sangat merekomendasikan mengkonsumsi madu enak manuka ini di atas 1 tahun, gitu. Untuk anak-anak di atas 1 tahun, gitu. Oke, jadi untuk anak-anak di atas 1 tahun masih oke lah ya, bagus untuk menjaga imun. Nah, saya juga pernah dengar kalau madu enak manuka ini sebagai rekomendasi salah satu yang dikonsumsi ketika sedang isoman. Apakah betul? Iya, jadi ini sebetulnya tidak kita duga juga sih ya. Jadi kita bicara isoman ini tidak kita duga juga karena jujur secara campaign brand itu kita tidak pernah bawa komunikasi ini baik untuk COVID atau isoman. Tapi ternyata kalau kita lihat dari trending topik di Twitter dan juga ada TikTok gitu ya, itu salah satu produk yang mereka konsumsi buat orang-orang isoman gitu, yaitu madu enak manuka. Kenapa? Karena memang madu enak manuka ini salah satunya juga ada antiinflamasi di mana untuk radang tenggorokan gitu ya, sehingga mungkin buat orang-orang yang sedang isoman gitu ya atau yang sedang sakit gitu, itu sangat membantu mereka untuk mempercepat penyembuhannya gitu. Jadi kita cukup happy juga sih, ternyata produk kita itu secara nggak langsung menjadi satu rekomendasi buat mereka untuk mempercepat penyembuhan, termasuk penyembuhan COVID-19 kemarin gitu. Oke, kebetulan saya juga lagi batuk-batuk nih Mas, cuman kemarin udah PCR alhamdulillah negatif, jadi kayaknya habis ini harus langsung konsumsi ya Mas ya?
Harus, bener, apalagi kalau tenggorokan sudah mulai gatel gitu Udah kan, gatel banget ini. ya kan? Dari Mending tadi konsumsi. batuk-batuk terus. Tapi aman, alhamdulillah. Oke, nah sekarang kan sedang puasa ya Mas. Kira-kira ada rekomendasi nggak sih cocoknya nih madu enak manuka ini dikonsumsinya berapa kali? Apakah ketika sahur atau pas buka gitu Mas? Ya, jadi kalau konsumsi madu enak manuka ini kita rekomendasikan 2 kali dalam sehari. Jadi ketika sahur itu 2 sendok makan gitu ya, dan juga sebelum tidur malam itu 2 sendok makan gitu. Jadi puasanya juga lebih fit lagi gitu kan, lebih segar lagi, dan yang pasti untuk membantu supaya daya tahan tubuh kita juga bagus gitu. Baik, dari tadi kita udah ngomongin kelebihannya, terus saya juga kayaknya pulang dari sini mau langsung cari produknya. Jadi kalau Mams mau beli juga nih kayak saya nih Mas, itu bisa beli di mana produk ini Mas? Ya, produk madu enak manuka ini sekarang udah gampang banget dicari di mana-mana ya. Kalau dekat rumah itu ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, atau di supermarket besar itu udah bisa didapatkan di sana gitu. Jadi pokoknya udah gampang banget dicari gitu kan. Dan juga mungkin sebagai informasi ya buat para moms gitu ya, kayak di Indomaret, Alfamart itu kita lagi ada promo besar nih gitu. Jadi setiap pembelian madu enak manuka untuk paper itu mendapatkan voucher 25.000 begitu. Jadi udah harganya 50.000, ada voucher 25.000. Nah, itu lebih mantap lagi tuh. Mantap banget. Kebetulan saya juga udah member. Jadi habis ini saya cari tadi di minimart tersebut yang tadi disebutkan oleh Mas Frendy ya. Indomaret, Alfamart ada ya Mas ya? Oke. Iya. Oke. Nah, selain itu produk madu enak ini kan juga salah satunya ya, madu enak manuka salah satu produk dari madu enak. Boleh dikasih tahu nggak nih? Karena kan habis ini para moms pasti langsung belanja nih, gitu. Produknya ada apa aja Mas? Boleh dikasih tahu nggak? Iya. Jadi madu enak itu kita punya beberapa produk. Jadi kalau untuk anak ya, biasanya kan anak-anak kalau minum madu itu mereka identiknya seperti minum obat gitu kan, dikasih obat, padahal rasanya juga manis gitu ya. Nah untuk anak-anak kita punya madu enak stick. Jadi berbentuk stick gitu ya, tapi isinya madu gitu. Dan juga ada 4 rasa, ada anggur, ada jeruk, ya kan, ada leci, dan juga ada rasa original. Gitu. Lalu kita juga ada madu saset gitu ya, dan juga ada madu botol. Madu botol ini kita ada yang pure honey, yang pure honey itu yang 100% madu asli, dan juga madu ada di pollen dan royal jelly-nya. Gitu. Dan juga tentunya madu enak manuka ini sendiri gitu. Oke, kalau gitu saya nanti selesai ini langsung cus supaya batuknya hilang ya. Imunnya terjaga. Terima kasih banyak Mas Frendy. Nanti kita akan kembali lagi di Q&A ya Mas ya? Iya, siap. Oke, kalau gitu para moms kita nanti akan masuk ke sesi Q&A. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Buat yang mau bertanya, monggo di kolom Q&A ya. Jangan di kolom chat. Tapi kita akan kembali lagi setelah kita melihat video yang berikut ini. Pertama di Indonesia, dari sari bunga manuka yang hanya tumbuh di New Zealand dan Australia. Manis yang legit terbuat dari 100% madu asli. Kekebalan tubuh untuk menjagamu agar tetap sehat. Madu enak manuka honey. Manis legit. Yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mampoys. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mampoys ini. Mati gaya. Mau ngapain? Untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mampoys.
Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices. Ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Baik Mom and Dads, masih bersama saya Febrina Stefani di Super Mom Family Fest dan sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A. Sudah ada pertanyaan yang kami pilih yang sudah dikurasi pastinya oleh kami ya untuk bisa ditanyakan kepada para narasumber kita pada siang ini. Yang pertama dari Intan di Semarang, selamat siang. Ini dia mau bertanya kepada Dr. Lia. Dok, bagaimana kita tahu jika nutrisi harian anak sudah tercukupi dengan baik dan imunitasnya berada pada posisi yang baik? Apakah dengan mengkonsumsi susu organik dan bahan-bahan organik lainnya mampu menunjang gizi keluarga yang lebih baik dibandingkan yang non-organik? Seberapa besar bahan-bahan organik mampu mengoptimalkan nutrisi untuk memperkuat imunitas keluarga saat momen Ramadan di tengah kondisi pandemi? Monggo Dok. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di Semarang ya tadi yang tanya ya. Oke, jadi gini, kalau kita mau tahu anak kita itu cukup atau tidak kebutuhan nutrisinya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita bicara tentang nutrisi kan tadi ada makro, ada mikronutrien kan. Nah, kalau makronutrien itu kan karena dia sebagai sumber energi yang digunakan untuk anak ini bertumbuh, berarti kita bisa memakai tolak ukur kurva pertumbuhan. Kita ngelihat kurva pertumbuhannya bagaimana, kemudian berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, itu adalah parameter-parameter yang bisa kita ukur ya untuk menentukan bagaimana anak ini bertumbuh gitu. Nah, itu yang makronutrien. Sedangkan kalau mikronutrien kayak tadi misal vitamin atau mineral, ada beberapa jenis dari vitamin atau mineral itu yang kita bisa cek kadarnya itu berapa. Contohnya vitamin D kita bisa cek ya. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa ternyata anak-anak Indonesia ini hampir semuanya defisiensi atau kekurangan vitamin D. Oleh karena itu suplementasi vitamin D sekarang mulai diberikan secara rutin. Bahkan sejak bayi itu lahir, karena kita mau mencegah kekurangan vitamin D gitu. Nah, yang lain yang mungkin para mom juga sudah familiar adalah zat besi. Tadi saya bilang salah satu fungsi zat besi adalah membentuk hemoglobin dalam sel darah merah. Jadi kalau zat besinya dia rendah, ya, kalau itu dibiarkan dalam jangka waktu cukup lama akan terjadi anemia, yaitu suatu kondisi di mana hemoglobinnya lebih rendah dari yang seharusnya gitu. Nah, kan kita bisa cek darah, kita bisa tahu HB-nya berapa, kemudian kita juga bisa cek zat besinya itu berapa. Kalau memang kekurangan ya kita harus berikan suplementasi dengan dosis tertentu gitu. Jadi itu yang bisa kita ukur. Kemudian tadi yang aku bilang juga, kalau imunitasnya bagus, kita berharap anak ini akan lebih jarang sakit gitu kan. Nggak minggu ini batuk pilek baru sembuh, minggu depan kok kumat lagi batuk pileknya, kok di sekolahan gampang banget ketularan gitu kan. Nah, kita harus mulai berpikir nih, apalagi kalau misal sakit-sakit yang berulang ini menyebabkan kurva pertumbuhannya menjadi tidak bagus. Gimana mau bagus kalau setiap apa yang dia makan, kalorinya dia pakai untuk melawan infeksi yang terjadi. Otomatis beratnya nggak akan naik gitu. Jadi kalau moms merasa anaknya gampang sakit, berat badan sampai nggak naik, itu harus segera konsul untuk dilihat. Kemudian untuk bahan-bahan organik, ya penelitian gini, kita itu kalau dari medis kita mau merekomendasikan sesuatu itu harus memakai harus memakai bukti, harus memakai penelitian. Kita
nggak bisa rekomendasikan hanya berdasarkan kata orang. Ya, oh ada orang yang pernah makan yang organik ternyata lebih ini, nah itu nggak bisa gitu. Kita nggak bisa pakai kayak gitu untuk merekomendasikan. Harus pakai penelitian. Penelitiannya aja pun harus ada kriterianya, melibatkan subjek berapa banyak, anak umur berapa, kemudian bahan organik yang dikasih itu seperti apa, yang tidak organik seperti apa, itu harus jelas gitu loh. Nah, sejauh ini ya saya belum pernah baca penelitian yang berskala besar yang memang bisa menjadi bukti pegangan saya untuk bilang ke para moms bahwa Bu, yang organik itu jauh lebih bagus loh dibanding yang non-organik, itu enggak gitu. Jadi saya pun sehari-hari kalau praktek menyarankan tadi untuk MPASI, makanan, segala macam, saya selalu bilang gunakan bahan lokal. Bahkan WHO pun merekomendasikan hal yang sama. Jadi nggak perlu kita sampai nyari bahan-bahan yang susah-susah, yang mahal-mahal. Kalau kita lokal aja punya. Kayak contoh gampang, ikan deh. Ikan itu nggak harus salmon. Orang selalu bilang salmon itu DHA-nya tinggi. Coba searching, googling, bandingin DHA di salmon sama DHA di ikan kembung atau di ikan tongkol. Itu sama, bahkan lebih tinggian si kembung gitu loh. Jadi jangan, maksud aku tidak harus kita mengikuti semua hype yang terjadi ya, tren yang terjadi gitu, tapi kita harus jadi moms yang cerdas, smart. Kayak dulu sempat heboh garam harus garam Himalaya. Setelah kita bandingkan garam Himalaya dan garam biasa, sama aja. Sekarang udah nggak ada lagi tuh yang mengharuskan atau yang masih heboh mencari garam Himalaya. Balik-baliknya garam biasa gitu. Jadi harus diteliti. Dan tadi yang aku bilang, kalau organik non-organik sejauh ini saya nggak menemukan bukti bahwa yang organik lebih bagus gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Lia. Kalau saya garam nyarinya yang warna pink, Dok, karena suka warna pink, padahal sama aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya ke Bapak Friendly, masih dari Intan di Semarang ya. Pak, apa aja sih produk-produk Herba Group yang bisa dikonsumsi anak dan dewasa saat Ramadan untuk meningkatkan imunitas keluarga? Dan apa saja keunggulan produk-produk Herba Group yang tidak dapat ditemui pada produk sejenis merek lainnya sehingga memiliki value lebih untuk dipilih? Monggo Pak. Ya, jadi untuk produk Herba Group sendiri itu banyak sekali. Jadi kita ada vitamin C, ya kan, lalu ada madu, lalu kita juga ada alat-alat medis ya seperti masker dan lain-lain gitu. Nah, memang kita bicara madu ya. Jadi kalau kita bicara madu di sini, memang keunggulan kita dibandingkan dengan produk lain adalah kita menggunakan madu berkualitas dan tentunya yang 100% madu asli tadi. Gitu. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu madu itu banyak sekali pilihannya gitu. Tapi kan kadang orang selalu berpikir gitu, gimana caranya saya harus menguji bahwa madu ini tuh beneran asli apa enggak, tuh, ya kan? Nah, tapi kita lebih memudahkan bahwa kita cukup taruh di kemasan gitu ya. Kita bicara bahwa madu kita 100% madu asli. Dengan yang tadi tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan tanpa pengental, itu sebetulnya sudah cukup. Karena memang arahan tersebut pun kita dapatkan dari BPOM gitu ya. Sehingga produk kita satu-satunya yang memang di-approve oleh BPOM bisa mengatakan bahwa 100% madu asli gitu. Jadi istilahnya lebih aman ya, lebih aman untuk dikonsumsi keluarga gitu. Baik. Lalu keunggulan produk-produk Herba Group yang tidak dapat ditemui pada produk sejenis merek lainnya sehingga memiliki value untuk lebih untuk dipilih. Karena produknya kan banyak nih, Pak, pasti kan? Ya. Nah. Ya, memang kalau produk-produk kita, contoh kayak kita punya ada suplemen, ya, ada vitamin C, itu memang beda-beda. Jadi seperti vitamin C kalau kita bicara produk lain rata-rata single atau multi gitu ya. Tapi di sini kita vitamin C-nya merek Revit C. Itu ada vitamin C, vitamin D, dan juga zinc gitu. Dan itu tidak ada di beberapa produk. Produk lain mungkin bisa lebih banyak, tapi kita yang memang menyesuaikan yang dikonsumsi oleh banyak orang gitu ya. Dan juga
Kayak kita punya produk herbal masuk angin, gitu. Itu brandnya Herbamin. Nah, kalau kita melihat dari produk lain, itu mungkin mereka menggunakan jahe merah dan madu, gitu ya. Tapi kalau kita Herbamin ini selain jahe merah dan madu, kita menggunakan habatus sauda atau jintan hitam, sehingga secara fungsi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan produk lain, gitu. Itu salah satunya sih. Oke, jadi sepertinya Mam Intan sudah percaya nih untuk bisa langsung memilih produk-produk dari Herba Group ya Pak ya? Betul. Oke, baik kita lanjut ke penanya berikutnya dari Pipit Fitriani di Tasikmalaya akan bertanya kepada Dr. Lia ya. Dok Lia izin bertanya bagaimana mencukupi nutrisi anak yang memiliki alergi supaya imunnya tetap kuat dok? Apakah perlu diberikan vitamin untuk imun pada anak? Ya, oke. Gini, yang pertama kali adalah harus ditegakkan benar-benar itu alergi. Itu nomor satu gitu. Karena yang saya dapati dalam praktek sehari-hari kadang-kadang diagnosis alergi itu over diagnosis. Dikit-dikit disebut alergi, dikit-dikit disebut alergi, mendiagnosis sendiri bahwa anaknya alergi tanpa konfirmasi dari tenaga kesehatan gitu. Jadi pastikan dulu. Kalau emang udah pasti, udah jelas, itu lebih baik kita tahu gitu alerginya tuh terhadap apa. Kan bisa pakai tes alergi ya. Harus intinya gini loh, harus ketemu sama dokter anaknya, pastikan dulu alerginya apa dan betulkah itu alergi, kemudian reaksi alerginya itu seberat apa. Contohnya gini ya, Mams, misal ada mams yang bilang, oh anak aku alergi susu sapi dok, gitu. Padahal sebenarnya setelah ke dokter, ternyata enggak, gitu loh ternyata. Dan ini banyak banget kasusnya. Itu yang membuat mereka jadi mengganti-ganti susu sendiri. Nyoba susu A, sama aja. Nyoba susu B, sama aja. Nyoba susu C, sama aja. Baru ke dokter. Ternyata bukan alergi, tapi udah terlanjur pusing duluan, gitu loh. Jadi pastiin dulu. Dan kita itu dokter akan melihat, seandainya memang benar itu alergi, kita akan mengkategorikan, ini reaksi alergi yang mana? Alergi ringan kah? Alergi sedang kah? Alergi berat kah? Karena apa? Itu akan menentukan berapa lama anak ini harus memantang bahan yang kita pikir alergi tadi, yang kita duga alergi. Contoh alergi susu sapi ya. Itu tuh ada yang ringan, misal cuman eksim biasa, merah-merah dikit. Ada yang sampai berat. Berat itu sampai apa? Gagal tumbuh, anaknya nggak bisa bertumbuh, diarenya berdarah, ngocor-ngocor, itu ada. Gitu. Nah, tentunya tata laksananya akan berbeda. Kalau dia ringan, pasti saya akan coba untuk memberikan lagi bahan makanan yang kita curigai itu dalam waktu mungkin 6-9 bulan. Tapi kalau reaksi alerginya berat, kita harus tunggu sampai dia umur 1 tahun, gitu loh. Dan kemudian anak alergi susu sapi itu di atas 1 tahun sebanyak 50% udah hilang alerginya. Di atas 2 tahun 75% mereka hilang alerginya. Dengan seiring berjalannya waktu, imunitas tubuh semakin bagus, kita berharap alergi itu semakin berkurang. Manifestasinya pun akan lebih ringan. Kalau dulu kena susu sapi, langsung merahnya sampai basah segala macam. Sekarang kena susu sapi cuma beruntusan sedikit. Nah, itu kan berbeda. Ya. Jadi mams harus konsul sama dokternya. Kalau memang tegak alerginya itu ya udah kita harus hindari. Berarti kita harus pilih bahan makanan lain yang kalorinya atau kadar makro mikronutriennya setara dengan bahan makanan tersebut. Kadang-kadang saya membutuhkan konsul dengan dokter gizi karena mereka lebih hafal komposisi masing-masing bahan makanan itu apa, bahan penggantinya apa, gitu. Jadi kadang kita berkolaborasi dengan dokter gizi. Jadi langkah pertama ya ketemu dulu sama dokter anaknya ya, pastikan dulu diagnosisnya, gitu. Oke, terima kasih Dokter Lia. Jadi memang biasanya mams itu suka ngelihat mams yang lain anaknya alergi, kayaknya anakku juga alergi deh gitu ya. Yang paling benar adalah langsung tanyakan kepada tenaga kesehatan yang memang mengerti sehingga tahu kondisi imunitas si anak dan juga kondisi alerginya seperti apa. Tadi Dokter Lia sampaikan seperti itu ya. Baik, terima kasih Dok. Kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Dari Wulan Sari di Bekasi, izin bertanya masih ke Dokter Lia juga.
apakah vitamin tambahan penting untuk anak dan apakah boleh mengkonsumsi vitamin dalam jangka panjang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini kayak pertanyaan banyak moms juga ya. Vitamin tadi kalau moms ikutin slide saya dari awal, sebenarnya semua sumber-sumber vitamin itu tuh bisa kita dapatkan dengan mudah gitu dari bahan makanan sehari-hari. Jadi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita tidak merekomendasikan pemberian vitamin atau multivitamin lah ya, yang sifatnya tambahan. Kita lebih suka kalau itu didapatkan dari makanan atau minuman sehari-hari. Karena kita nggak pengen akhirnya kita berpikir udah nggak apa-apa deh anakku makannya cuman tiap hari cuma nasi doang tanpa lauk, toh dia sudah minum vitamin. Nah itu nggak benar ya. Jangan kayak gitu. Seandainya kita merasa anak kita bermasalah makannya, jalan keluarnya adalah dicari penyebabnya apa gitu. Karena sebenarnya contoh simpel deh, DHA. Begitu banyak para orang tua yang memberikan DHA tambahan, suplemen DHA ke anak-anaknya. Padahal moms tahu nggak kebutuhan DHA seorang anak berapa miligram ya untuk kebutuhannya dia itu bisa tercukupi kalau moms kasih dia makan ikan 2-3 kali seminggu. Gitu loh. Itu sudah tercukupi karena dia tidak dibutuhkan dalam jumlah yang berlebihan gitu. Jadi kalau makanannya bagus, variasinya bagus, sebenarnya tidak dibutuhkan pemberian vitamin yang banyak-banyak gitu. Kecuali nih memang ada kondisi khusus ya, kayak tadi vitamin D kita udah punya penelitiannya. Itu ternyata memang kebanyakan defisiensi. Jadi kita decide, kita putuskan pemberian mulai 0 hari, mulai usia bayi baru lahir. Zat besi, kita sudah punya penelitiannya bahwa anak-anak Indonesia kekurangan dan itu mulai turun di usia kurang lebih 4-6 bulan. Kita kasihlah di situ. Tapi untuk yang lain-lain sejauh ini belum ada rekomendasinya gitu. Jadi diharapkan dari makanan minuman sehari-hari udah cukup. Kecuali dengan kondisi khusus, anak dengan gizi buruk, gizi kurang, penyakit tertentu, yang penyerapannya bermasalah, tidak bisa mengabsorpsi atau tidak bisa mengolah makanan minuman tertentu, sehingga dia beresiko kekurangan vitamin tertentu, lah itu beda cerita. Tapi kalau kita ngomongin anak secara general, sebenarnya tidak perlu yang dari luar, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk sumber vitamin bisa didapatkan dari apa yang dikonsumsi oleh anak sehari-hari berarti ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik terima kasih dokter Lia. Kita lanjut lagi masih dari Wulansari juga di Bekasi, kali ini pertanyaannya ke Pak Friendly. Bapak, apakah madu enak aman dikonsumsi setiap hari? Kemudian mulai usia berapakah boleh mengkonsumsi madu enak? Tadi sebenarnya udah dikasih tahu ya, usia 1 tahun ke atas. Dan bagaimana cara penyimpanan madu agar bertahan lama? Silakan Pak. Ya, mungkin kalau untuk dikonsumsi ya, kalau untuk dikonsumsi itu kita rekomendasikan di atas 1 tahun, di atas usia 1 tahun. Lalu kalau kita bicara ditempatkan di mana sih madu biar aman gitu ya, asalkan tidak di bawah sinar matahari langsung. Gitu. Nah, sebetulnya madu bisa ditempatkan di mana aja ya. Kalau kita misalnya di dapur atau di rak makanan, minuman itu bisa gitu ya. Di kulkas kalau selama bukan di freezer juga bisa gitu ya. Tapi kita tidak merekomendasikan yang ditempatkan langsung di bawah sinar matahari gitu. Untuk dikonsumsi setiap hari berarti aman ya Pak ya? Aman banget ya? Betul. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Dokter Lia dan juga Pak Friendly. Itu dia tadi 3 penanya yang sudah kami pilih ya. Dan selamat untuk 3 penanya terbaik mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Dan aku mau ngingetin juga nih untuk Dokter Lia dan juga Pak Friendly, nanti setelah closing statement kita ada foto bersama dulu ya Pak ya. Dan langsung aja untuk penutup kami persilakan Dokter Lia untuk bisa menyampaikan closing statement-nya untuk webinar kita pada hari ini. Monggo Dok. Ya, oke, terima kasih. Pesan saya, highlight saya adalah
pastikan anak kita ya selalu mendapatkan nutrisi yang lengkap baik dari makro atau mikronutrien. Mereka semua sama-sama penting, tidak ada yang satu yang lebih penting dibanding yang lain. Karena kita kan punya anak, kita tuh kan pengen membesarkan mereka dengan seoptimal mungkin yang kita bisa ya. Karena itu akan menentukan, kita tahu pertumbuhan otak itu di masa-masa awal ini 2 tahun, 5 tahun pertama itu lagi kenceng-kencengnya tuh pertumbuhan otak. Nah, kita harus memberikan nutrisi yang bagus sehingga mereka bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, dengan optimal, sehingga nantinya mereka yang akan jadi generasi penerus dari negara kita ini. Ya, supaya kita bisa menekan angka stunting juga gitu. Jangan tergiur untuk kasih-kasih makanan yang berkadar gula tinggi, cemilan-cemilan yang tidak sehat. Saya masih banyak banget melihat itu dan pengen banget untuk mengajak para moms merubah itu gitu. Kita kasih makanan yang lebih sehat yuk untuk anak-anak kita. Gitu ya. Baik, Dokter Lia, terima kasih banyak. Nah, sekarang aku mau ngajak Dokter Lia sama Pak Freddy untuk kita foto bersama dulu. Dalam hitungan ketiga melihat ke arah kamera ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan untuk para moms, jangan kemana-mana dulu. Karena kita ingin menginformasikan bahwa dari Madu Enak itu akan memberikan produk untuk 10 orang pemenang. Nah, kalau para moms ingin mendapatkan produk Madu Enak, caranya mudah sekali. Tinggal posting di Instagram Stories-nya moms tentang webinar kita hari ini. Tuliskan quotes, pesan, materi dari pembicara yang paling disukai dan penting untuk disampaikan, disebarluaskan ya. Berikan hashtagnya #SupermomFamilyFest dan hashtag sehat itu enak. Wajib follow dan tag ke @welovesupermom.id dan juga @maduenakofficial. Jangan lupa untuk di like 3 postingan di Instagramnya @welovesupermom.id dan juga @maduenakofficial, dan pastikan akun Instagramnya moms tidak di private atau tidak dikunci. Tidak lupa juga selain ada 10 produk Madu Enak yang akan diberikan untuk para moms yang beruntung, untuk 100 moms yang beruntung juga nih nanti akan mendapatkan 100 sampel ya yang akan dibagikan untuk para moms yang sudah standby dari awal webinar sampai dengan akhir webinar kita pada siang ini. Wah, keren banget ya, semuanya dapat madu supaya hidupnya lebih sehat. Ya kan? Dan saya juga ingin menginformasikan bahwa di bulan Mei masih akan ada webinar Supermom Family Fest. Jadi moms and dads wajib kunjungi website welovesupermom.com/id/events pakai S ya. Sekali lagi welovesupermom.com/id/events dan follow Instagramnya @welovesupermom.id untuk informasi terupdate. Dan acara Supermom Family Fest dapat terselenggara dengan dukungan oleh seluruh partner. Ada official partner kita Flimty, Herba, Madu Enak dan juga Prudential Syariah dan juga media partner Nova. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber kita, Dr. Lia dan juga Pak Freddy. Terima kasih untuk para moms and dads yang sudah stay sampai dengan akhir acara. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya ada yang tidak dibacakan ya. Mungkin nanti di webinar berikutnya kamu beruntung untuk bisa dibacakan pertanyaannya ya. Kalau gitu saya Febrina Stefani mewakili Supermom pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar, sehat selalu. Sampai jumpa. Dah.